Nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok nyok kita ngarang ondel-ondel. Nyok ondel-ondel ada anaknya boy. Anaknya ngigel ter-iteran. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Zara Putri Basuki. Saya berasal dari SMP Negeri 174 Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan menampilkan wajah baru Taman Mini Indonesia Indah. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih alasan dibangunnya Taman Mini ini? Dengan dibangunnya Taman Mini Indonesia Indah diharapkan dapat membangkitkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air pada seluruh bangsa Indonesia. Taman Mini ini sendiri mulai dibangun pada tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975 oleh Yayasan Harapan Kita. Bagaimana ya cara untuk mendapatkan tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah? Kalian dapat membelinya melalui website tiketborobudur.park.com. Berapa sih harga tiket masuk untuk ke Taman Mini? Ada apa aja sih di dalam Taman Mini Indonesia ini itu? Terdapat banyak sekali anjungan yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Salah satunya adalah anjungan rumah adat. Dengan adanya anjungan ini, membuat bangsa Indonesia tersadar bahwa negeri ini memiliki banyak sekali ras, suku, dan juga adat istiadat.
Salah satu anjungan rumah adat yang saya datangi adalah Rumah Adat Jawa Timur. Terdapat banyak sekali koleksi pakaian adat, alat musik, sampai berbagai arca terdapat di dalamnya. Salah satu perbedaan yang terdapat di Indonesia adalah perbedaan agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang sudah disahkan, yaitu terdapat Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Islam, dan juga Konghucu. Dan terdapat danau yang berbentuk pulau-pulau yang terdapat di Indonesia. Tahu nggak sih kalian kalau di Taman Mini Indonesia Indah juga terdapat museum loh? Salah satu museum yang terdapat di Taman Mini Indonesia Indah adalah Museum Transportasi. Apa sih Museum Transportasi itu? Museum Transportasi adalah museum milik Kementerian Perhubungan yang bertujuan mengumpulkan, memelihara, meneliti, dan juga memamerkan bukti sejarah perkembangan transportasi, serta perannya dalam pembangunan nasional. Museum ini berdiri atas lahan seluas 6,25 hektar. Pemancangan yang pertama dilakukan oleh Ibu Tien Soeharto pada tanggal 14 Februari 1985 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1991. Museum ini menampilkan berbagai motif transportasi yang mengandung nilai sejarah dan perannya dalam perjuangan bangsa. Keberadaan museum ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi sekaligus tempat rekreasi yang edukatif. Harga tiket masuk untuk masuk ke dalam museum transportasi relatif murah, yaitu hanya sekitar Rp5.000 saja. Pameran luas statis menampilkan berbagai jenis lokomotif generasi pertama perusahaan kereta api Indonesia, termasuk rel kereta api dan terowongan. Kereta api luar biasa atau disingkat dengan KLB yang digunakan Presiden dan Wakil Presiden pertama Soekarno-Hatta pada waktu pemerintahan RI hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dua rangkaian kereta api yang terdiri dari lokomotif dan 2 gerbong kayu sebagai sarana hiburan bagi pengunjung. Modul udara menggambarkan keberadaan layanan dan jasa transportasi udara serta perkembangannya, serta teknologi peralatan transportasi udara yang mencakup pesawat terbang, peralatan transportasi udara, dan peralatan bandar udara, serta pesawat udara jenis DC-9 PKGMT milik Garuda Indonesia yang pernah melayani penerbangan ke negara ASEAN dan Australia. Modul darat menggambarkan keberadaan dan layanan transportasi darat yang mencakup transportasi jalan raya, jalan baja, sungai, danau, dan penerbangan, berupa alat transportasi yang sudah menggunakan tenaga mesin awal sampai sekarang. Antara lain Cikar Damri yang merupakan armada pertama Damri yang berperan pada masa kemerdekaan tahun 1946 sebagai alat angkutan logistik militer di Surabaya dan Mojokerto. Selain bus, tentunya ada gerbong kereta api beserta lokomotifnya, becak siantar, berbagai jenis sepeda, dan lain-lain. Renovasi Taman Mini Indonesia Indah merupakan salah satu penugasan khusus Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung penyelenggaraan Presidensi Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi G20. Taman Mini Indonesia Indah merupakan kawasan taman wisata yang merangkum ragam budaya bangsa Indonesia
dan kebinekaan yang sejak dibangun pada tahun 1975 belum pernah dilakukan renovasi. Penataan kawasan Taman Mini Indonesia Indah dilakukan Kementerian PUPR secara besar-besaran dengan mengadopsi konsep destinasi wisata rakyat yang mengedepankan suasana lebih alami dan hijau. Kegiatan renovasi Taman Mini Indonesia Indah dimulai sejak Januari 2022 dan telah selesai 100% pada pertengahan Oktober 2022. Seluruh infrastruktur siap untuk diresmikan, meliputi area penataan, bangunan seluas 7,771 hektar dan kawasan seluas 26,56 hektar. Kegiatan renovasi Taman Mini Indonesia Indah dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah DKI Jakarta Metro dengan total anggaran sebesar 1,08 triliun. Ruang lingkup pekerjaannya meliputi penataan area gerbang utama, renovasi koridor utama Sasono Utomo, Sasono Lagung Widoyo, dan Sasono Adipino. Dilaksanakan oleh kontraktor PT senilai 167,4 miliar. Pembangunannya per 15 Oktober 2022 telah selesai 100%. Selanjutnya, renovasi Museum Indonesia, penataan sirkuit Anjungan, dan pedestrian, penataan outer ring atau halte, area parkir, dan gedung pengelolaan oleh kontraktor PT Waskita Karya senilai 182,9 miliar. Penataan wisata pulau-pulau di Danau Archipelago atau promenade, pedestrian Anjungan, dan amphitheater oleh PT Brantas Abipraya senilai 183,6 miliar. Renovasi Museum Teater Garuda, Museum Telkom, dan Keongmas dengan kontraktor PT Media Karya senilai 100,9 miliar. Penataan wisata pedestrian Anjungan, Viewing Tower Kaca Benggala, dan pembangunan Community Center oleh kontraktor PT Adikarya senilai 70 miliar. Kemudian, struktur parkir dengan desain elevated oleh PT Hutama Karya senilai 186 miliar. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, mengatakan penataan kawasan Taman Mini Indonesia Indah terbagi dalam 3 zona, yakni zona 1 dengan tema Indonesia klasik, elegan, dan geometri, zona 2 dengan tema arsitektur Nusantara, tradisi, dan budaya seluruh, dan zona 3 dengan tema Indonesia kini modern. Saat ini tengah dilakukan proses serah terima kelola dari Kementerian PUPR kepada Kementerian Sekretaris Negara, kata Diana Kusumastuti. Oke semua, terima kasih telah menonton video ini. See you next time.